Nah, sekarang mari kita sama-sama masuk di dalam materi kita, yaitu tentang metode penafsiran nubuat. Nah, seperti yang sudah saya berikan materinya, Bapak Ibu bisa membaca sekilas. Nah, jadi seperti materi yang sudah saya sampaikan, kalau kita bicara tentang nubuat, berarti kita tidak akan pernah lepas bicara tentang nabi. Kita tidak bisa lepas dari ayat-ayat yang bergenre ramalan. Kalau kita agak asing dan kurang sreg dengan istilah ramalan, oke, kita pakai nubuat. Di dalam Alkitab itu khususnya Perjanjian Lama, terdapat banyak sekali kitab yang dapat digolongkan sebagai kitab nabi. Di mana di dalam kitab nabi itu kita tahu akan ada banyak ayat-ayat yang bercorak nubuat. Dan kitab-kitab nabi itu juga disebut dengan kitab-kitab yang bercorak nubuat. Biasanya penggolongannya mulai dari Yesaya sampai ke Maleaki. Bahkan Kaiser, seorang teolog, dia mengatakan bahwa kitab-kitab sejarah seperti Yosua, Hakim-Hakim, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, itu juga bisa dikategorikan sebagai kitab nabi. Karena di dalamnya juga ada nubuatan-nubuatan. Nah, gambaran yang lebih jelas itu dapat diperoleh dari teolog Payne yang mencoba untuk menghitung berapa sih jumlah ayat yang memiliki corak genre nubuat itu. Nah, dari 23.210 ayat Perjanjian Lama, itu terdapat 6.641 ayat yang mengandung nubuat, yang bergenre atau bercorak nubuat. Dan ini berarti sama dengan 28,5%, hampir 30%. Itu banyak sekali. 30% itu, aduh banyak itu. Jangankan 30% ya. Dari 10% bunga pajak aja naik 11 dan 12 aja, kita udah teriak-teriak ya. Apalagi nanti bisa kena pajak progresif sampai 35%. Ya, oke. Jadi ini 28,5% itu ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu nubuat itu. Nah, sedangkan dari 7.914 ayat di dalam Perjanjian Baru, itu terdapat 1.711 ayat berisi nubuat. Ya, bergenre nubuat. Dan itu sama dengan 21,5%. Jadi secara keseluruhan, ya, dari 124 ayat Alkitab, terdapat 8.352 ayat atau 27,27% yang mengandung data nubuat. Jadi kalau diakumulasikan gitu ya, seluruhnya dari PL ke PB itu jadi 27%. Itu besar. Nah, salah satu metode hermeneutik ketika kita mencoba untuk menemukan empasis, menemukan tekanan, salah satunya adalah berkaitan dengan jumlah. Ketika jumlah itu menunjukkan jumlah yang signifikannya banyak, berarti itu menjadi empasis, menjadi tekanan. Nah, penghitungan jumlah untuk menentukan empasis di dalam hermeneutik dan eksegese itu sudah disediakan oleh BibleWorks. Di bagian analisis Windows, di situ ada tab untuk statistik. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi dari statistik ini kita melihat bahwa di kitab Bilangan itu statistiknya lebih tinggi daripada Ulangan, Matius, dan Markus. Nah, ini berkaitan dengan ayat-ayat yang nantinya kita mau masukkan ke dalam statistik ini, ya, atau kata atau ayat, supaya nanti kita tahu bahwa ayat atau kata tersebut itu memiliki hubungan konteks jauh dengan bilangan. Karena dari statistiknya, bilangan lebih tinggi. Nah, jadi salah satu cara atau teknik empasis menemukan tekanan-tekanan penting yang ada di dalam Alkitab, yaitu dengan melihat jumlah. Jadi di sini kalau kita perhatikan dari segi jumlahnya, hampir 30% seluruh kitab suci itu bergenre nubuat. Kalau kita menyelidiki Alkitab, 30% kemungkinan kita akan bertemu dengan ayat-ayat nubuat.
Dan sekali lagi ketika kita bicara tentang nubuat, kita berbicara tentang nabi. Jadi dari kepentingan penafsiran nubuat itu bukan saja karena jumlah ayat-ayatnya yang bersifat nubuat itu sangat banyak, tetapi juga karena ayat-ayat demikian itu sulit ditafsirkan dan sering menimbulkan perdebatan yang sangat sengit. Karena itu, ayat-ayat yang ada di nubuat, ayat-ayat yang bergenre nubuat itu perlu mendapatkan perhatian khusus. Bukan saja dia menjadi empasis di dalam Alkitab, menjadi tekanan di dalam Alkitab karena jumlahnya yang hampir memenuhi 30%. Tetapi juga ayat-ayat nubuat ini seringkali menimbulkan perdebatan yang sengit. Karena itu, setiap ayat-ayat nubuat sebaiknya sudah mendapatkan penjelasan eksegese. Nah, misalnya saja dalam penafsiran mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, khususnya untuk Wahyu 20 ayat yang kelima tentang masa 1000 tahun. Di situ terdapat 3 macam golongan besar, premilenialism, postmilenialism, dan amilenialism. Kalau dipandang dari sudut hermeneutik, premilenialism itu lebih menekankan pada penafsiran harafiah. Itu berarti bahwa kalau kita bertemu dengan ayat-ayat nubuatan eskatologi, dan kalau itu yang menafsirkan adalah golongan premilenialism, maka mereka akan menganggap semua itu sebagai secara harafiah. Jadi kalau dikatakan memerintah bersama Tuhan Yesus dalam masa 1000 tahun, ya itu berarti kita semua memerintah. Seperti yang tadi kemarin didiskusikan, memerintah itu yang seperti apa? Jadi betul-betul orang-orang percaya itu nanti akan bersama-sama Tuhan Yesus, entah menjadi wakilnya Tuhan Yesus, entah menjadi menterinya, pokoknya aktif di dalam pemerintahannya Tuhan Yesus secara harafiah. Tetapi kalau postmilenialism dan juga amilenialism itu lebih menonjolkan kepada penafsiran yang lebih simbolik. Nah, ketiga golongan ini mempergunakan cara penafsiran mereka masing-masing. Ya, jadi telah menampilkan tafsiran yang cukup berbeda terhadap masa 1000 tahun. Nah, itulah salah satu contoh betapa pentingnya kita memberikan perhatian kepada ayat-ayat yang bergenre nubuat. Begitu juga ketika kita mencoba untuk memahami ayat-ayat nubuat tentang antikristus. Nah, ini pernah disinggung ya, walaupun tidak ditanyakan, hanya sebagai bahan referensi. Ya, ada yang mengatakan antikristus itu sudah masa yang lewat. Karena nubuat tentang antikristus itu sebenarnya kalau kita belajar dari konteksnya itu tidak mengarah kepada akhir zaman. Tetapi antikristus itu sebenarnya adalah peristiwa yang terjadi di masa penganiayaan gereja. Mulai dari abad 1 sampai abad yang keempat. Gereja betul-betul dianiaya di situ. Nah, itulah masa antikristus tergenapi. Tetapi setelah itu, masa kejayaan Kristen, di mana Kaisar Roma menjadikan agama Kristen menjadi agama kekaisaran. Karena itu seluruh Eropa itu kemudian menjadi Kristen semua. Sampai sekarang, mayoritas penduduk Eropa, Amerika, dan sekitarnya itu Kristen semuanya. Sebagian besar. Tetapi walaupun demikian, kalau kita datang ke sana hari ini, kita tanya, Do you believe Jesus Christ? No. Tanya lagi, do you believe Jesus Christ? No. Tapi kalau kita pertanyaan kita ganti, are you Christian? Yes. Do you believe Jesus? No. Nah, itu yang kenyataan sekarang terjadi. Ya, kaki Dian itu sudah mulai berpindah dari Eropa menuju ke Asia. Ketika kaki Dian itu sampai di Asia, selesai sudah bumi ini. Itu kata penggenapan nubuat akhir zaman. Begitu ya. Jadi, kalau bicara akhir zaman lagi, ya tergantung kita sekarang berada pada posisi kelompok yang mana. Kalau kita ada di GPIA, berarti kita mengikuti paham premilenialism. Kalau kita orang Protestan dari GKI, GPIB, itu postmilenialism dan amilenialism. Nah, karena Bapak Ibu ini lebih banyak pelayanan di gereja Pantekosta dan karismatik, berarti kemungkinan besar
memang tidak semuanya ya, tidak bisa digeneralisasi, tapi kemungkinan besar itu sudah menganut paham premilenialisme. Jadi ketika ditemukan anak lembu emas, anak lembu emas, sudah ditemukan lembu merah, lalu kemudian terjadi pernyataan Benyamin Netanyahu akhir-akhir ini viral, bahwa Benyamin Netanyahu berkerinduan untuk membangun bait suci kembali. Wah, itu sudah eng-ing-eng itu. Itu sudah eng-ing-eng. Nah, persoalannya kalau kita sudah sampai pada masa itu, muncullah satu pertanyaan. Apakah itu akhir dari zaman ini? Apakah itu kiamat? Atau berakhirnya zaman? Atau seperti apa? Apakah kita semua hancur lebur? Atau bagaimana? Apa konsep Bapak Ibu tentang akhir zaman? Atau zaman akhir? Yang benar sebenarnya yang mana? Zaman akhir atau akhir zaman? Oke, nah nanti itu kita diskusikan lagi. Jadi itulah nubuat ya Bapak Ibu sebagai pengantar. Nah sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kritis dalam pengertian lebih mengarah ke dunia modern kita. Di tengah-tengah kehidupan kita, seringkali kita dengar ada nabi ya. Dalam pelayanan waktu saya masih aktif di Jakarta, saya pernah dan sangat sering sekali mendengar seorang nabi dari Singapura, keturunan India, namanya Benaya Nares. Namanya hampir sama dengan Pak Benaya di sini. Ya, tapi di sini Benaya Nares. Dan dia tidak tahu siapa yang menjulukinya. Apakah komunitasnya saja, gerejanya, ataukah dirinya sendiri, tetapi dia dikenal pada waktu itu sebagai nabi karena dia memiliki karunia bernubuat. Dan banyak orang bersaksi bahwa apa yang dinubuatkannya itu sebagian besar terjadi. Jabatan atau status kenabiannya itu jadi semakin kuat diakui di tengah-tengah masyarakat Kristen. Bahkan dia punya sekolah nabi di Singapura. Jadi kalau mahasiswanya lulus, itu lulus menjadi nabi junior. Nah kalau saudara ambil S2 di sekolah nabinya Pak Benaya Nares, nah itu nanti saudara dapat master nabi. Apa itu ya? Master NB. Bukan MTH tapi MNB. Master nabi. Ada sekolahnya. Sekolah nabi. Diambil dari kehidupan Nabi Elia dan Elisa yang mereka juga punya sekolah nabi. Nah di dalam diktat saya jelaskan sebenarnya ada enggak sih rombongan nabi, ya sekolah nabi atau akademi nabi itu dalam pengertian apa itu? Apakah memang betul-betul ada semacam sekolah teologi khusus untuk calon nabi pada waktu itu? Nah ternyata setelah dilakukan penyelidikan eksegesis, bukan seperti akademis atau sekolah, tetapi itu adalah orang-orang yang mendedikasikan dirinya dan mereka berkelompok untuk mendukung pelayanan para nabi. Dan setelah diselidiki secara konteks dan teks, bahwa nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian lama, itu tidak ada seorang pun yang berasal dari rombongan nabi, tidak ada. Tidak ada. Jadi rombongan nabi itu dia rombongan tersendiri, bukan bagian dari si nabi-nabi itu. Karena nabi itu bukan dari rombongan. Dan nabi itu disebut rombongan nabi karena mereka mendedikasikan untuk membantu pelayanan nabi. Begitu. Nah, jadi kalau ada sekolah yang kemudian mengatakan dirinya adalah sekolah nabi berdasarkan pemahaman mereka tentang perjanjian lama ada sekolah nabi, nah mereka sebenarnya sudah salah eksegese. Bayangin saja Bapak Ibu, ketika kita salah eksegese, ya itu akhirnya salah itu di dalam bertindak sebagai masyarakat Kristen. Coba bayangkan, sebenarnya tidak dimaksudkan sekolah nabi, tapi akhirnya mereka mendirikan sekolah nabi. Nah itu dia, pentingnya eksegese. Ya. Nah tetapi pertanyaan saya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bisa membantu menjawab. Apakah memang boleh, bukan boleh ya, apakah memang ada nabi di akhir zaman ini, di zaman modern ini? Nabi dalam pengertian seperti nabi yang di perjanjian lama. Ada juga yang berpendapat
sesuai dengan ayat firman Tuhan mengatakan bahwa masa perjanjian lama itu berakhir sampai pada masa Yohanes Pembaptis. Itu ada ayatnya memang. Jadi perjanjian lama itu berakhir sampai masa Yohanes Pembaptis. Itu ada ayatnya. Nah, kemudian berdasarkan ayat itu mereka katakan bahwa zaman nabi-nabi itu ya sudah selesai sampai di Yohanes Pembaptis. Sudah tidak ada nabi lagi. Nggak ada. Tapi mari kita baca dulu satu ayat, dua ayat lah. Ya, dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13, ayat 1 dan 2. Nah, kalau kita lihat di Alkitab kita, dalam Kisah Rasul 13 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan, seperti mengurapi ya, nabi itu kan mengurapi juga ya, ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Dan seterusnya. Nah, ternyata di zaman para rasul, di Kisah Para Rasul-Rasul ada 4 nabi. Barnabas, Simeon, Lukius, dan Menahem. Bahkan mereka diurapi Roh Kudus. Mereka berpuasa, berdoa, menumpangi tangan. Dan memang betul bahwa Barnabas dan Saulus, memang dikhususkan untuk bangsa-bangsa lain di dalam pemberitaan Injil. Jadi terkonfirmasi bahwa keempat ini adalah betul-betul nabi. Tapi sudah melewati masa perjanjian lama, sudah melewati masa Yohanes Pembaptis. Mungkin kecolongan BE ya, BE. Kecolongan nih 4 orang ini. Kelewatan. Brobos mereka. Gitu ya. Nah, kalau kita merujuk di dalam di dalam diktat itu, saya memberikan penjelasan tentang siapakah nabi itu. Kalau kita perhatikan ciri-ciri dari nabi, ini saya ambil kesimpulannya aja ya, tidak usah membaca per teks ya dalam diktat itu. Ciri-ciri nabi itu 1, punya hubungan yang dekat dengan Allah. Bahkan hubungan yang dekat dengan Allah itu di dalam diktat saya jelaskan bahwa nabi itu menyerahkan hidupnya seluruhnya kepada Tuhan. Dia sudah tidak mementingkan dirinya lagi. Tuhan suruh apa, siap, laksanakan. Itu nabi. Suruh gundulin kepalanya. Suruh ke sini melakukan ini, lakukan. Hosea, seorang nabi, disuruh menikahi Gomer binti Diblaim, seorang pelacur kelas kakap, lakukan dia. Nggak ada tawar-menawar lagi. Ini kalau yang diperintahkan itu golongan strawberry, ya, di orang-orang Kristen zaman strawberry, wah, pada nolak semua itu. Dengan alasan teologi macam-macamnya. Tapi nabi itu tidak demikian. Hosea itu kawin nih, Gomer binti Diblaim. Kawin dia. Oke, kembali ya ke Gomer binti Diblaim. Gomer binti Diblaim tahu, setelah saya eksegese, dahsyat betul, bahwa Gomer ini pelacur kelas kakap. Dia itu melacur bukan untuk cari makan, tapi itu sudah kebutuhan psikologi. Jadi, Gomer ini berpenyakit seks maniak. Jadi, tidak dibayar pun dia mau. Itu Gomer. Saya sampai pengen tahu gitu ya. Kok sampai Tuhan itu pilihkan Gomer binti Diblaim? Memangnya siapa sih Gomer itu? Lalu saya coba selidiki. Ketika saya selidiki, kaget saya. Jadi aktivitas seksnya itu bukan karena dia tidak punya makanan, tidak punya uang. Kalau zaman sekarang kan orang beralasan, saya tidak punya pekerjaan, suami saya nganggur, saya harus memenuhi kebutuhan keluarga, anak-anak harus sekolah, ya saya terpaksa begini Pak, terpaksa.
Tapi di dalam hatinya sendiri, dia sebenarnya enggak mau. Tapi kalau Gomer lain, penyakit. Dia kalau enggak berhubungan, dia sakit. Makanya digratiskan. Kalau memang betul-betul sudah enggak tahan dia, digratiskan. Itu Gomer. Dan ya Hosea, seorang nabi yang menjaga kekudusan hidup. Lu bayangin, itu utara selatan. Ada enggak itu kita ketemukan dalam kitab Hosea, Hosea menawar sama Tuhan? Enggak. Dia siap laksanakan. Itu nabi. Ya, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan hubungannya dengan Tuhan itu, waduh, luar biasa, akrab, intim, kental. Sehingga ketika dia berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Allah, itu sudah langsung, bukan lagi 3G itu 100G itu. Ya. Dia berdoa, ngomong, Tuhan dengar, Tuhan langsung ngomong, dia dengar. Itu. Nah, kalau ada orang yang menyatakan dirinya nabi, tapi kalau doanya sama seperti kita, itu dia sudah tidak memenuhi kriteria nabi dia. Dari doanya aja tidak memenuhi kriteria nabi. Nah, itu kalau kita tanyakan lagi, doanya seperti apa? Ya paling doa-doa normal seperti kita, doa formal. Bapak Ibu tahu, doa itu ada 3 tingkatannya. Doa natural, doa meditatif, doa kontemplatif. Nah, sekarang kita tanyakan saja, yaitu yang menyebut dirinya nabi, dia berada dalam jenjang doa yang seperti apa kepada Tuhan? Apakah doa natural, ataukah sampai dia jenjang doa yang tertinggi, doa kontemplatif, di mana rohnya bercakap-cakap langsung dengan roh Tuhan. Nah, mengenai tingkatan doa ini, saya ulas panjang lebar di tesis saya. Jadi kalau saya bicara tentang 3 tingkatan doa, itu saya sudah bikin di tesis saya. Nah, kita ini masih doa-doa natural. Oke ya, itu dari segi komunikasi. Mari kita lihat lagi kriteria seorang nabi. Ya, nabi itu ketika dia dapat dari Tuhan firman, ya, ketika dia dapat dari Tuhan firman, itu betul-betul firman yang terkonfirmasi dan firman yang akhirnya ada di dalam Alkitab. Sekarang saya mau tanya, kalau kita bicara tentang nabi di akhir zaman ini, mereka menyampaikan sesuatu yang saya tanyakan, ya, nilai yang mereka sampaikan itu terjemahan, tafsiran, atau firman Tuhan langsung dari Allah. Saya mau tanya, kalau nabi itu menyampaikan firman Tuhan itu loh, itu firman Tuhannya itu dia dapatkan dari Alkitab, seperti kita dapat firman Tuhan dari Alkitab, atau dia dapat langsung dari Allah. Sama seperti Paulus, bahwa dia dapat penyataan langsung dari Yesus Kristus. Itu Paulus itu nabi. Kenapa? Karena dia dapat penyataan langsung dari Yesus Kristus. Nah, sekarang kalau yang di akhir zaman itu, kalau dia menyampaikan firman Tuhan karena membaca Alkitab, terus kita tanya, eksegesinya sampai di mana? Dia cuman pakai 5 langkah eksegese. Lalu yang kita kenal itu loh, ada 60 lebih langkah eksegese, langkah hermeneutik. Ya, kita lebih banyak pakai metode hermeneutik daripada dia. Kemudian yang berikutnya, apakah dia berani memasukkan semua kata-kata dia ke dalam Alkitab, menambahkannya? Bukankah dia nabi? Bahwa semua perkataan yang dikatakan nabi itu adalah firman Allah. Kita tahu semua nabi yang berkata di dalam Alkitab, perkataannya semua masuk ke dalam Alkitab. Ada yang mau? Ada yang berani? Apakah kita pernah menemukan satu Alkitab di mana di bagian setelah wahyu itu ada tambahan perkataan-perkataan nabi modern gitu? Dari apa yang disampaikan, itu juga menjadi kriteria dasar. Yang berikutnya adalah kehidupan spiritualitasnya. Jadi seorang nabi itu, ya walaupun mereka tetap masih bisa melakukan kesalahan ya, tetapi ya kesalahannya itu sangat kecil sekali lah. Ya, kesalahannya itu, kalaupun ya kesalahan-kesalahan manusia yang tidak mendatangkan maut. Nah, tapi kalau orang yang mengaku nabi, ternyata punya selingkuhan. Waduh, ada pendeta besar ya di Jawa, dia katakan, saya punya 2 istri. Yang pertama, itu adalah istriku ini, istri jasmani.
Tapi saya juga punya istri rohani. Nah, saya enggak tahu, tapi ada kasus yang sama mirip seperti itu di Perjanjian Baru yang dikatakan oleh Paulus ketika Paulus mengatakan kepada Titus, Titus ini adalah anakku secara rohani. Anakku yang sah secara rohani. Itu kata Paulus. Berarti ada anak sah secara rohani, tetapi juga ada anak sah jasmani. Nah, enggak tahu apakah pendeta itu mengutip juga dari sini. Dia bilang bahwa dia punya istri secara jasmani, tetapi dia juga punya istri secara rohani. Sah. Tapi pendeta itu sudah meninggal. Udah meninggal. Tapi sebelum meninggal dia sempat beli stadion olahraga, terus dia pakai itu menjadi gerejanya dia. Dan hebatnya lagi, semua majelisnya dia dapat satu mobil. Satu majelis, satu mobil. Dahsyat, men. Memang luar biasa dia di dalam perkembangan dan pertumbuhan gerejanya luar biasa. Jadi kalau nanti ada pemilihan majelis baru itu dapat mobil satu-satu. Waduh, siapa ndak senang jadi majelis di situ? Mungkin berebutan lah itu. Mungkin ada politik money itu pada saat pemilihan majelis di sana. Saya nggak tahu juga. Nah, itulah ya. Jadi kalau berdasarkan itu, nah sekarang tinggal bagaimana kita, ini masih ada beberapa lagi ya kriteria nabi ya. Tetapi oke lah, nabi itu dia memiliki kuasa pengurapan yang luar biasa. Ya. Bukan saja bernubuat, tetapi tindakannya bahkan sapu tangan Paulus itu bisa menyembuhkan. Jadi nabi itu memiliki kuasa dalam tanda petik ya. Kuasa mujizat itu yang dahsyat sekali. Tetapi ada juga nabi-nabi yang agak sedikit nyeleneh. Dan itu diakui oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Matius yang pasal yang ke-7, di situ dibilang, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengikuti kriteria nabi, bernubuat. Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Ya, dia punya kuasa. Bukankah kami melakukan tanda-tanda mujizat demi namamu? Dia melakukan mujizat, bernubuat, mengusir setan, melakukan tanda mujizat. Ini kriteria nabi. Tapi bingung kita. Ketika Tuhan Yesus mengakui, dia katakan, enyah engkau. Karena kamu semua itu pembuat kejahatan. Ya, jadi di sini akhirnya kita bisa mulai mengambil kesimpulan. Kalau ternyata kriteria nabi seperti itu, lalu bagaimana dengan nubuat yang disampaikan oleh nabi-nabi itu? Maka nubuat-nubuat yang dikeluarkan oleh para nabi harus sesuai dengan catatan kuliah kita malam hari ini. Maksudnya begini, kalau ada seorang nabi yang kemudian melakukan nubuat, yang bernubuat, maka nubuatnya harus cocok dengan mata kuliah kita. Karena di dalam mata kuliah kita ini sudah dipaparkan sifat ciri bentuk nubuat itu seperti apa. Dan bagaimana kita dapat mengecek suatu nubuat itu adalah betul-betul nubuat. Nah, itu bisa kita dapatkan dari materi kita. Contoh, salah satu ciri dari nubuat itu adalah nubuat itu bersifat progresif. Jadi begini, ada satu nubuat yang dinubuatkan di zaman A. Dia tergenapi di zaman B. Berarti nubuatnya sudah selesai. Tapi di zaman B, muncul nubuat lagi. Nubuat baru, nubuat kedua, yang melanjutkan nubuat yang sudah selesai. Dan tergenapi di zaman C. Berarti nubuat yang kedua sudah selesai pada waktu zaman C. Tetapi ternyata pada zaman C muncul lagi nubuat baru yang melanjutkan dua nubuat yang sudah selesai. Itu yang disebut dengan nubuat yang bersifat progresif. Nah, contoh dari nubuat progresif ini seperti misalnya ketika Tuhan mengatakan bahwa Tuhan berjanji akan menjadikan Abraham bapa segala bangsa, bahwa dari Abraham ini akan muncul keturunan sebanyak butir-butir pasir di laut dan bintang-bintang di langit. Bahwa ketika Abraham mendapatkan Ishak, selesai. Tetapi dari Ishak, lalu Tuhan berjanji lagi, bernubuat lagi, bahwa keturunanmu itu akan memenuhi bumi, menguasai bumi. Sampai di zaman Daud, muncul lagi di zaman Daud, nubuat, bahwa keturunanmu ini akan memerintah menjadi raja selama-lamanya, sampai kedatangan Yesus Kristus.
Nah, jadi contoh ini menunjukkan bahwa nubuat itu bersifat progresif. Dan semua nubuat itu harus mengarah kepada seluruh isi Alkitab yang bermuara kepada Yesus Kristus. Nah, sekarang coba kita cek dulu nubuat-nubuat yang dikeluarkan oleh dalam tanda petik nabi modern. Ketika dia datang ke gereja, selesai khotbah, maka disiapkanlah waktu baginya untuk bernubuat dengan sambil menumpangi tangan. Coba kita dengarkan nubuat, salah satu nubuatnya. Bisnismu akan berhasil. Anak-anakmu akan baik-baik saja. Kamu tidak lama lagi dapat pacar. Loh, lalu hubungannya nubuat-nubuat itu dengan Alkitab itu apa? Apakah itu nubuat double revelation? Apakah nubuat itu progresif? Apakah nubuat itu adalah nubuat paralel? Kayaknya nggak nyambung. Malah kalau saya kategorikan yang dilakukan itu mirip-mirip kayak dukun. Nggak apa bedanya dengan dukun. Aduh. Lalu yang berikutnya, berdoanya saja masih berdoa natural. Sama lah kayak awak. Doa natural awak, merenungkannya pun masih pakai Alkitab. Cilaka dunia ini. Apalah kata dunia. Ya, tapi komunitasnya mengakui dia nabi loh. Nah, salah satu kriterianya, nabi itu harus diakui di luar komunitasnya dia. Ya kalau cuman komunitasnya saja mengakui nabi, ya dia cuma nabi lokal. Bagi masyarakat Kristen di belahan bumi yang lain, dia bukan nabi. Tetapi apakah ada Pak karunia nabi? Ada. Ada. Bahkan ada juga yang katakan anak-anak mudamu akan mendapatkan mimpi dan lain sebagainya kan? Bapak Ibu pasti tahu ayat itu. Dan juga dalam 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14 itu ada karunia untuk bernubuat. Ya sekalipun maksud dari karunia bernubuat itu adalah memberitakan Injil. Jadi lebih mengarah kepada pemberitaan Injil sebenarnya karunia bernubuat itu. Tetapi kemudian orang itu mencoba untuk memaknainya berbeda, yaitu kalau bernubuat itu sudah identik dengan meramal gitu. Nah, kalau bicara meramal itu berarti melakukan ramalan untuk masa depan. Begitu. Apakah ada Pak yang seperti itu? Alkitab mengatakan ada, itu sering terjadi, meramalkan masa depan. Kedatangan Tuhan Yesus itu bukankah meramalkan masa depan? Ya, tapi kalau meramalkan masa depan untuk mendapatkan pacar, ya apa hubungannya dengan Kristus? Jadi ya, tapi Pak, setidaknya kita harus berpikir positif, Pak. Dia sudah menggenapi firman Tuhan loh, Pak. Bahwa di akhir zaman akan muncul nabi-nabi itu, Pak. Iya, iya, iya. Ya, jadi nanti kalau saudara bertemu dengan kerabat-kerabat kita, masyarakat Kristen yang kemudian mendiskusikan hal-hal yang seperti ini, ya, mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan sesuatu yang bukan lagi merupakan satu opini ya, tapi punya dasarnya. Setidak-tidaknya materi yang kita dapatkan di sini itu menjadi dasar kita untuk memberitakan kabar yang baik. Ya, jadi materi yang saya sampaikan ini saya bukan ngarang sendiri ya Bapak Ibu, saya ambil dari beberapa buku-buku yang ditulis oleh teolog-teolog evangelical, ya, teolog-teolog Injili. Ada pertanyaan? Ayatnya dari mana? Alkitab? Ya, kita pun bisa, Bu. Iya. Jadi seperti yang saya katakan bahwa nabi itu harusnya beda. Sama seperti nabi yang nabi modern ya. Nabi modern setelah zaman dari setelah zaman dari Yohanes Pembaptis. Di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 dan 2 tadi itu 4 nabi. Dia dapatkan firman dari Roh Kudus loh. Dia bukan ngambil ngutip-ngutip dan memang pada waktu itu nggak ada Alkitab ya. Tapi dia dapat langsung dari Allah melalui Roh Kudus. Mereka berdoa dan berpuasa.
Dan ketika mereka menumpangi tangan, yang ditumpangi tangan itu salah satunya Paulus loh. Masa Paulus ditumpangi tangan nabi palsu? Paulus dan Barnabas kan yang ditumpangi tangan. Ya, jadi keempat nabi yang ada di kisah para rasul itu terkonfirmasi. Karena mereka itu yang memberkati, mengurapi Paulus. Walaupun mereka sebagai alat saja. Begitu. Ya, jadi kalau cuman sekedar, itu yang saya katakan, kalau dia dianggap seorang nabi, dia punya komunikasi langsung dengan Tuhan dan langsung dapat firman dari Tuhan. Dan dia harus berani memasukkan firman yang dia dapat dari Tuhan itu ke dalam Alkitab. Dia harus berani perjuangkan itu. Karena itu firman Allah. Nah, Alkitab kan firman Allah. Allahnya sama. Berfirmannya juga sama. Ya harusnya boleh dong dimasukkan ke Alkitab. Wong itu dia dapat langsung dari Allah. Tapi tidak ada satupun nabi yang berani. Dan Alkitab yang terakhir setelah kitab Wahyu itu cuman kertas kosong. Sebelum cover. Iya, ya gitu ya, Josephine. Baik, Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ambil waktu dulu untuk istirahat.